Damailah negeriku, jayalah bangsaku, Indonesia tanah air beta, Maluku tanah pusaka. Saat ini saya ditemani oleh istri saya dan kami baru selesai melangsungkan serangkaian kegiatan di rutan kelas 2A Ambon Waheru dan kami hendak kembali ke rumah kami di Kayu Tiga. Ada beberapa ruas jalan yang akan kami lintasi. Bagi saudara yang hendak melihat wajah kota Ambon terkini, apalagi saat ini di Ambon cuacanya cukup panas. Dan bagi saudara yang sudah lama meninggalkan kota Ambon atau yang belum pernah melihat kota Ambon, inilah wajah kota Ambon terkini. Ayo kita jalan bersama. Kita mulai bergerak dari wilayah Waheru dan lintasan yang akan kita lalui, kita lewati adalah wilayah Nania, Negeri Lama, kemudian Bulea Paso. Kita akan melewati jalan Trans dan kemudian Lateri. Itu wilayah yang pada kesempatan ini akan kita lintasi. Bagi saudara, ayo mari kita jalan bersama melalui tayangan ini. Ambon pada beberapa pekan terakhir ini itu cuacanya terasa sangat panas, terutama saat siang. Dan hari ini cuaca juga panas, walaupun tadi sedikit tampak mendung, tapi mendungnya cepat sekali berlalu dan kini kembali mataharinya terasa menyengat. Hari ini tidak banyak kendaraan karena hari Minggu dan kita melihat aktivitas masyarakat di jalan tidak terlalu padat seperti biasanya. Posisi kita saat ini masih berada pada wilayah Waheru dan mulai dari Waheru dan nanti wilayah yang akan kita lintas seperti Negeri Nania, kemudian Negeri Lama dan Paso adalah wilayah-wilayah yang berada di pinggiran kota atau agak sedikit jauh dari pusat kota. Tetapi ini juga masuk dalam wilayah kota Ambon. Perluasan kota Ambon juga terasa sampai dengan kota-kota atau wilayah-wilayah yang berada di sekitar pusat kota Ambon. Sebagaimana yang kita lihat pada lintasan ini, bagaimana perluasan kota itu mulai menyebar hingga wilayah-wilayah pinggiran. Kita saat ini berada pada wilayah Nania, Negeri Nania. Bagi saudara yang pernah berkunjung ke kota Ambon dan rindu melihat kota Ambon,
Inilah wajah terkini dari Kota Ambon. Sekarang kita memasuki negeri lama. Ini adalah wilayah-wilayah yang dulu dapat dilintasi kalau seandainya kita mau menuju ke bandara Patimura. Karena waktu itu kita dapat saja misalnya melintasi lewat jalur potong melalui feri untuk kemudian menyeberang dari Galala ke Poka. Tetapi waktu itu sebelum ada jembatan cukup banyak pilihannya dengan mengikuti jalur yang panjang. Ada manfaat ketika mengikuti jalur yang panjang karena pastinya banyak wilayah, banyak lintasan, banyak negeri akan dilalui dan dilewati. Dan bagi saudara yang pertama kali datang di Kota Ambon dan ingin melihat Kota Ambon, maka lintasan ini dapat menjadi lintasan pilihan. Karena melalui misalnya dari Bandara Patimura, kemudian melewati wilayah Paso, itu maka kita dimungkinkan untuk melihat banyak wilayah. Memang saat ini karena sudah ada jembatan merah putih, jembatan penyeberangan antara Poka dengan Galala, maka pilihannya lebih banyak ketika misalnya tiba di Kota Ambon melalui penerbangan. Maka wilayah-wilayah Paso ini kadang tidak dapat dilintasi karena orang akan memilih jalur yang pendek, jalur yang singkat. Dan itu berarti banyak wilayah, banyak negeri di Kota Ambon yang tidak dapat dilihat. Inilah wajah Kota Ambon terkini bagi saudara yang ingin melihat Kota Ambon. Inilah gambaran sepintas Kota Ambon. Dan yang sudah lama meninggalkan Kota Ambon ini mungkin bisa mengingat kembali, melihat kembali kenangan tempat-tempat di mana pernah mungkin dilalui dan dilewati. Ini kita sudah berada pada wilayah Paso dan ini kami ikuti jalan trans. Jadi jalan ini dia menghubungkan antara arah jalan menuju Laha dengan jalan menuju Tulehu di jalan potong. Ini ada beberapa perbaikan. Jalur ke Tulehu berarti wilayah-wilayah yang dilewati termasuk Pantai Natsepa, Suli dan seterusnya. Jadi kalau sebelumnya kita harus masuk duluan di pertigaan Paso, SPN Paso, baru kita bisa misalnya melintasi ke arah jalan menuju Tulehu, menuju Natsepa. Tapi saat ini sudah jalan potong dan ini sudah cukup lama. Tapi tentunya bagi saudara yang sudah lama meninggalkan Kota Ambon, maka ini tentunya jalur yang baru. Yang ketika itu belum ada. Di Ambon, walaupun perluasan kota mulai merambat di mana-mana, sehingga tempat di mana dulunya adalah hanya hutan belaka, tetapi saat ini mulai tersebar rumah-rumah penduduk. Namun masih tampak banyak pohon-pohon hijau yang ditanam sepanjang jalan ataupun yang dibiarkan tumbuh. Dan ini adalah hal yang baik
supaya menjaga keseimbangan. Misalnya saat ini cuaca Ambon memang begitu terasa panas dan ada pohon-pohon seperti ini, maka kesejukan itu dapat dialami. Tapi kalau seandainya hutan gundul, tidak ada tanaman, maka panasnya pasti akan lebih terasa. Ya, pada saat ini kita berada pada posisi persimpangan. Kalau saya mengambil kiri berarti kita menuju ke Natsepa sampai di Tuleu. Tapi ini saya mengambil posisi arah kanan, berarti saya mau kembali ke kota dengan masuk wilayah Paso. Perjalanan kita hari ini cuma berapa lintasan yang kita lewati. Ini Paso dan mungkin kita akan masuk pada wilayah Latiri. Jalur-jalur ini bila hari seperti Senin, Selasa sampai Sabtu itu padat. Tapi ini karena hari Minggu, hari libur, hari istirahat. Apalagi dengan kondisi cuaca Ambon yang panas, maka banyak orang mungkin akan lebih memilih untuk berdiam, berteduh, beristirahat di dalam rumah. Karena kalau keluar rumah, panas sangat terasa. Kota Ambon, Pulau Ambon harus tetap dijaga, dipelihara, baik kondisi daratnya maupun wilayah laut, aliran-aliran sungai, supaya tetap menjadi alam, tempat yang aman, yang layak dihuni oleh manusia lintas generasi. Memang saat ini dengan adanya perluasan kota, perluasan pembangunan, dampak-dampak mulai ditimbulkan. Seperti misalnya aliran-aliran sungai. Kita melihat bagaimana banyak aliran-aliran sungai mulai dipenuhi dengan rupa-rupa pencemaran. Semoga kita tidak terlambat dalam hal memiliki kesadaran untuk merawat dan menjaga semuanya itu. Misalnya sampah-sampah dibuang pada tempatnya, apalagi di Ambon ini telah tersedia otot sampah, para pembersih sampah, pengangkut dan segala macam. Dan itu sebenarnya positif. Dan kita mendukung ini dengan meletakkan sampah-sampah pada tempatnya, dan biarlah para petugas membuang pada wilayah lokasi yang sudah disediakan, sehingga sampah-sampah tidak tersebar di mana-mana. Apalagi kalau misalnya saudara yang tinggal di bentangan sungai dan sampah-sampah dibuang ke sana, ini tentunya akan merusak alam, pencemaran air, dan kemudian membuat bentangan sungai menjadi dangkal. Dan air bersih yang mulanya dapat kita ambil dari situ, lambat laun tidak dapat lagi digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu sesuatu yang sangat disesalkan.
Kota Ambon, kota yang manis, Ambon Manisi. Sudah